Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel Adelia Kisti. Yeay, kali ini aku nggak sendirian, aku bersama teman aku namanya Putri. Nah, sebelum kita sharing-sharing gimana rasanya jadi anak gap year versi Putri, aku mau kayak cerita dulu nih sama kalian. Jadi Putri ini adalah teman aku, teman dari SMP, terus kita satu SMA. Nah, tapi kita bedanya aku anak IPA, dia anak IPS. Jadi kita sama-sama angkatan 2019. Tapi Putri ini baru kuliah tahun 2020 alias masih maba nih. Nah, kita bakal kulik-kulik dulu nih, apa kita ulik-ulik dulu kisah Putri apa aja sih, rasanya gimana sih, blablabla. Langsung saja silakan Putri memperkenalkan diri. Halo semuanya. Hai. Aku Putri. Aku sekarang baru masuk ke Universitas Gadjah Mada, jurusannya Bahasa dan Kebudayaan Korea. Apalagi ya? Angkatan 2019, baru masuk kan 2020. Iya, aku lulusan 2019 dan kuliahnya angkatan 2020. Nah, gitu. Langsung saja ya, kita tanpa basa-basi kita tanyakan kenapa Kak Putri ini baru kuliah, apa alasan dia gap year. Nah, langsung jawab Kak. Oke. Langsung jawab ya? Iya, langsung jawab. Aku baru kuliah ya karena aku tahun kemarin gap year. Gap year itu ibaratnya sebenarnya bukan nganggur sih, aku lebih senang nyebutnya gap year karena 1 tahun itu digunakan untuk mempersiapkan seleksi untuk tahun berikutnya gitu. Alasan aku gap year karena aku mau mengejar impian aku dari SMA gitu. Karena di tahun 2019 aku nggak berhasil mewujudkan impian aku untuk masuk ke universitas yang aku inginkan gitu. Makanya aku memutuskan untuk gap year. Nah, tadi Kak Putri bilang nih katanya pengen ngejar mimpi. Mimpinya apa sih Kak? Apa yang menyebabkan Kakak oke, aku gap year nih karena mimpi aku di sana. Nggak apa-apa, aku gap year gitu. Apa sih? Apa itu? Impian aku dari SMA aku tuh sebenarnya bukan anak yang ambis, tapi nggak bohong guys. Serius, bohong guys, nanti aku cerita ya. Maksudnya aku tuh nggak seambis orang-orang. Soalnya kalau misalkan aku beneran ambis, aku nggak mungkin gagal di tahun 2019 kan. Aku tuh sebenarnya punya impian dari SMA untuk masuk ke Universitas Indonesia gitu. Tapi di tahun 2019 seluruh seleksi yang ada di UI itu aku ikutin dan nggak ada yang lolos. Apa aja sih Kak yang nggak lolos itu Kak? Apa aja yang aku ikut SNMPTN. Aku juga gagal sih ya, sama SNMPTN, dan itu tuh aku udah mempertimbangkan banget jurusannya kayak oke, aku nggak akan nyesel karena aku udah sempet coba gitu. Soalnya orang-orang banyak bilang kalau misalkan kamu pilih ini, kamu tuh kayak bunuh diri gitu loh. Tapi karena tahun kita itu kalau misalkan lulus SNMPTN nggak bisa ikut SBMPTN kan, benar. Di blok gitu namanya. Dan daripada nanti aku nyesel nggak sempet nyoba, jadi aku coba aja. Ternyata emang nggak lulus. Emang dan ambil apa tuh Kak? Di SNMPTN. Iya, jurusan apa? Aku ambil sastra Inggris sama bahasa dan kebudayaan Korea. UI. Ada 3 nggak sih pilihannya? Dua ya? Dua, maaf. Lupa. Terus nggak lulus tuh. Di SBMPTN aku tetap pikirannya tuh pengen ke UI, tapi di SBMPTN itu tahun pertama bagi kita buat UTBK ya. UTBK tuh baru banget tahun 2019. Jadi agak kagok gitu. Iya bener, yang kita pelajarin selama di les itu beda sama UTBK gitu. Karena untuk yang TKA-nya sendiri kan emang kita pelajarin di SMA juga kan, yang kayak sosiologi, geografi. Tapi untuk yang TPS-nya itu kurang sih menurut aku waktunya. Untuk belajar di les juga kurang karena banyak rumor-rumornya gitu kan yang nyebar. Ternyata ya gitu deh, agak kurang lancar di TPS kalau menurut aku. Terus kurang latihan juga. Jadi pas di SBMPTN aku itu disuruh sama orang tua aku milih
ya udah kamu pilih di universitas di Palembang aja gitu. Jangan terlalu tinggi-tinggi lagi ngambilnya. Iya, terus ya udah aku pilih universitas di Palembang kan, ternyata nggak lolos juga. Dan di situ Apa aja itu Kak pilihannya Kak? pilihannya UTBK. aku UTBK, akuntansi sama manajemen. Itu keinginan Orang tua. para orang tua gitu kan. Dalam hati aku nggak terlalu ngarep gitu kalau misalkan lulus. Nggak terlalu pengen, malah aku tuh ngarepnya nggak lulus aja biar aku bisa gap year. Emang dari hatinya pengen gap year Iya, kan? Sudah dari itu jauh agak hari. aneh ya sebenarnya, tapi ya gitulah. Terus ternyata emang nggak lulus dan Seneng nggak? Sedih juga? Sedih sih. sebenarnya, kayak ngerasa oh ternyata aku selama ini ekspektasi aku terhadap diri aku tuh terlalu tinggi gitu. Jadi aku menerima kenyataan kalau aku tuh nggak sepinter itu. Terus selanjutnya aku ikut banyak ujian mandiri juga, termasuk UI, Undip, SIMA UI kan, terus USM Undip sama USM Unsri. Itu semuanya nggak ada yang lulus. Ada sih, tapi yang D4 D4 akuntansi, dan D4 itu apa D3? D4 D4, oke. D4 akuntansi, dan itu yang sempat dipertimbangkan dan sempat dipaksain juga sama orang tua aku, soalnya apa ya, sayang gitu karena udah lulus. Dan pas deadline untuk daftar ulangnya itu sampai besok, itu malamnya aku masih nangis-nangis gitu loh, dipaksa ayo daftar, tapi aku nggak mau gitu. Akhirnya ya udah nggak jadi daftar, itu ceritanya. Makanya aku jadi gap year tahun kemarin. Oke. Aku mau tanya nih, kamu 1 tahun ini ngapain aja? 1 tahun ini Iya, kamu gap year tuh ngapain aja? Apa yang kamu Belajar. lakuin? Belajar aja. Iya, tapi bener guys, Oke, iya. aku bener-bener Maksudnya tuh kayak apa yang tahu aku dia belajar lakuin, mulu. apa yang aku lakuin gitu ya setelah aku memutuskan untuk Gap gap year. year. Oke. Aku dari setelah hasil pengumuman itu, aku memutuskan untuk gap year. Sebenarnya aku tuh awalnya sempat bingung gitu loh, aku mau daftar les atau belajar mandiri aja. Soalnya kemarin itu masih ada Zenius Premium sampai setahunan itu kan, sayang. Dan aku mikirnya kayaknya aku lebih fokus kalau belajar di rumah sendirian gitu kan. Tapi aku mempertimbangkan lagi karena aku ada temen gap year, ada temen aku dari SMA lain yang bilang, kamu jangan di rumah aja belajarnya, ikut les aja mendingan. Soalnya karena kalau di rumah aja tuh mungkin kita bisa kehilangan semangat kan. Terus kalau lagi ujungnya kita tuh bakalan ngelenceng sama tujuan awal kita gitu, karena nggak ada dorongan sama sekali dari support system dari lingkungan kita gitu kan. Kalau di les kan kita ketemu orang-orang kan yang sama-sama belajar, sama-sama berjuang gitu kan. Jadi oke deh, aku bilang dulu sama orang tua aku, dan akhirnya aku daftar di bimbel lama aku sebelumnya, itu bimbingan alumni gitu. Nama programnya bimbingan alumni Ronin. Kesebut deh. Gak apa-apa. Terus selama setahun itu ya aku belajar, kayak aku nggak mau lagi tahun selanjutnya terjadi hal yang sama gitu. Aku belajar mati-matian, kayak yang seharusnya itu bukan jadwal les, aku tetap datang ke tempat les. Tapi sebenarnya itu juga karena teman-teman aku kan pada semangat juga, jadi aku juga ikutan semangat. Terus aku juga menikmati waktu-waktu berjuang sama mereka sih, kayak lebih ke bersyukur aja sih sebenarnya, nggak nyesel sama sekali. Soalnya lingkungannya beneran ngebuat aku semangat ya gitu. Terus sebenarnya selama setahun itu kan kita nggak tahu gitu, kayak sebenarnya yang kemarin itu tuh sempet ngebuat aku down banget sih, karena pandemik itu kan. Kami cuman sempat belajar 6 bulan di tempat les, dan seharusnya itu masuk ke semester 2 kayak beneran belajar super banget, intensif. Bener-bener persiapannya tuh kita harus online gitu, tiba-tiba kayak nggak keprediksi banget kan. Dan UTBK juga diundur, semua informasi jadi nggak jelas. Dan itu sih yang bener-bener titik yang menguji gitu kan, menguji persiapan aku selama ini. Tapi kayak oke, aku harus bertahan untuk beberapa bulan lagi,
demi tujuan aku yang selama ini aku perjuangkan gitu kan. Jadi itu sih titik struggle-nya menurut aku tahun kemarin. Tapi karena ya inget lagi ke tujuan awal sih, jangan sampai sia-sia. Aku juga udah ngabisin uang orang tua, ngabisin waktu, jadi nggak mau setengah-setengah. Oke, seru banget sih sebenarnya, kayak kalau dilihat-lihat panjang ceritanya ya. Sebenarnya kalau mau ceritain semuanya, ini secara ringkas saja. Terus Putri, gimana sih cara kamu belajar? Cara kamu belajar kan kamu les tuh, misalkan cuma beberapa hari nih, terus kamu ada kayak bimbel tambahan nih di hari selanjutnya. Cara kamu belajar tuh gimana? Apa misalkan kamu tuh baca, atau misalkan kamu tulis, atau apa? Aku tuh metode orangnya, belajar kamu? Metode belajar. Aku tuh orangnya sebenarnya yang tipe apa ya, nulis apa sih, rangkum, sama kayak aku sebenarnya. Sebenarnya maksudnya gitu, kayak dirangkum biar kita tuh ingat apa yang kita benar. tulis gitu loh. Dan aku tuh orangnya artistik gitu Ya, loh. harus rapi. Harus rapi, Karena biar kalau misalkan dilihat tuh lebih enak ya, lihatnya, lebih ngerti. kalau diingat-ingat sih kayaknya aku lebih banyak ngabisin waktu buat Untuk nyatet sih. nyatet. Dan catatan aku tuh harus ada hiasan-hiasannya gitu. Sebenarnya Visual itu, berarti. Itu juga salah satu cara aku apa ya, biar aku nggak terlalu stres belajar, kayak ada selingannya gitu loh. Dan kalau untuk cara belajar yang lain kan, untuk les sendiri itu cuman 3 pertemuan ya dalam seminggu, kayak diseling-seling Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu gitu kan. Itu sisa-sisa harinya biasanya dipakai buat konsul sama teman-teman juga, janjian besok mau konsul apa. Terus kita kan juga dikasih paket soal gitu ya dari tempat les, dan kami kerjain kerjain bareng beneran. Kayak sebelumnya kan sama aja tuh, kayak beda-beda tips aja soalnya sama di tempat les aku yang tahun sebelumnya. Itu tuh aku ternyata nyadar gitu loh pas gap year, oh iya tahun kemarin aku tuh nggak banyak ngerjain paket soal ini gitu. Pas tahun aku gap year ini, karena mungkin sama teman-teman juga sih ngejawabnya, tapi seluruh buku itu kami langsung apa ya, kerjain bareng. Kayak secara bertahap sih maksudnya, tapi kami menargetkan untuk selesai dalam berapa bulan gitu. Terus juga kalau misalkan setelah les, setelah dapat materi baru, biasanya kami review bareng, atau enggak di rumah. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, aku lihat di Zenius. Oh iya benar. Aku lihat di Zenius karena banyak kan media belajar lain, tapi aku lebih pakai Zenius sih kebanyakan. Terus untuk TO aku selalu ikutin, tapi nggak cuma ngikutin aja. Setelah TO itu soalnya juga dibahas, terus misalkan ada yang salah berulang-ulang, ada yang salah itu, atau ada yang nggak dikoreksi, ngerti, introspeksi, dibawa konsul, ya biar tahu yang mana yang salah. jadi kayak belajarnya tuh lebih berisi gitu loh, dibandingin aku pas kelas 3 SMA gitu. Apalagi ya, segitu aja sih kalau menurut aku cara belajar aku. Sebenarnya nggak jauh beda sih antara cara belajar aku sama dia tuh, karena sama-sama ngerangkum gitu. Dan aku juga ngerasain sih apa yang dia bilang katanya lebih berisi ilmunya, karena sesuai dengan apa yang aku bilang di video aku sebelumnya, aku belajar cuma beberapa minggu, jadi kayak ilmu aku tuh cuma segitu, abis dari tes udah hilang gitu loh. Bener kan, jadi kayak nggak nempel gitu. Tapi mungkin itu hikmahnya dari gap year. Jadi nyesel nggak sih memutuskan untuk gap year? Memutuskan untuk gap year? Enggak sama sekali. Karena aku belum ada universitas waktu itu. Aku belum kuliah, jadi aku nggak nyesel. Tapi di sisi lain aku tuh nggak nyeselnya itu karena banyak sih yang bisa aku petik hikmahnya. Kayak aku jadi lebih tahu, ternyata kayak nyadar aja gitu sih, kalau misalkan nih ya, kalau misalkan aku nggak gap year, aku dapat kuliah di tahun 2019 itu, mungkin aku nggak tahu kalau ternyata ilmu aku tuh segini loh ternyata gitu. Kayak nyadar aja gitu selama gap year, oh aku nggak ngerti bab ini ternyata, wajar gitu. Kayak oh ternyata aku nggak ngerti ini, wajar aku nggak lulus tahun kemarin. Kayak lebih banyak introspeksinya sih gitu. Terus aku juga dapat teman-teman baru. Kalau secara
karakter sih aku berkembang selama gap year. Mendewasakan diri lah ya. Mentalnya dilatih. Lebih nerima kenyataan. Gimana Dan cara juga, survive. apalagi yang masa awal-awal corona itu kan, itu kayak sendirian di rumah Belajar. iya. Gimana caranya aku tuh ngontrol diri aku gitu, biar nggak down gitu. Oke Put, jadi seperti yang kita ketahui lah ya. Maksudnya tadi Putri bilang kalau misalkan dia itu pengennya masuk UI, tapi pada kenyataannya tahun ini keterima UGM gitu. Jadi kan maksudnya cita-citanya tuh sebenarnya nggak kecapai gitu. Gimana tuh rasanya? Rasanya ya yang pertama jelas kecewa, apalagi pas baru-baru pengumuman itu sedih banget, nangis sih jelas. Tapi ya mau gimana lagi, nasib atau takdir itu nggak bisa dirubah gitu. Mau sekeras apapun kita usaha, kalau emang itu bukan rezeki atau takdir kita nggak bakalan dapet. Di situ sih aku yang gimana ya, cara aku untuk menerima keadaan saat itu. Selanjutnya kan pengumuman UGM. Sebenarnya aku tuh udah berada di titik hopeless gitu sih. Kayak UGM kan sama kayak setara gitu kan sama UI. Dan kalau di UI aku nggak lulus, apalagi UGM gitu kan. Tapi ternyata yang namanya berharap tuh pasti ada, karena di situ masih ada peluang. Jadi pas pengumuman ternyata aku lulus. Dan di situ aku seneng banget sebenarnya, karena aku lulusnya di jurusan yang aku pengenin juga. Jadi bersyukur sih, bukan seneng lagi sih, aku bersyukur juga walaupun bukan di UI. Ada hikmahnya. Iya, tetap dapat di kampus yang hebat gitu, alhamdulillah ya. Emang hasil itu tidak mengkhianati usaha. Tuh. Closing statement dari Putri. Closing. Apa ya? Untuk teman-teman mungkin ada yang tahun ini 2020 ini nggak lulus semuanya atau gimana, semangatin atau gimana? Kalau menurut aku, pilihlah jalan yang emang kamu yakini. Pilihlah jalan yang emang passion kamu di sana, bukan passion sih, kayak lebih hati kamu itu menuntunnya ke sana gitu. Jangan karena tekanan dari luar yang ngebuat kamu menjalani itu menjadi tidak menyenangkan, dan hasilnya juga nggak maksimal kan kalau kayak gitu. Tetap berjuang aja, yang namanya impian itu kalau misalnya kita perjuangin nggak akan sia-sia kok apa yang kita perjuangin itu gitu. Sekian aja sih dari aku, yang penting tetap semangat aja. Keren banget. Kalau dari aku sih mungkin yang namanya juga mimpi ya, namanya mimpi pasti butuh perjuangan lah ya. Iya, maksudnya gak ada yang nggak berjuang meraih apapun mimpinya. itu yang apa yang kita impikan, mau setinggi apapun ya nggak apa-apa, diperjuangin aja walaupun memang banyak kegagalan, tapi dari itu kita bisa belajar gitu, kekurangan kita tuh di mana gitu, introspeksi. Karena itu merupakan salah satu proses untuk Ya, pendewasaan diri juga, kita, ya mental lebih kita dewasa. dilatih gimana gitu. Pokoknya selalu semangat, pantang menyerah, jangan sampai kita nyerah, karena kita nggak pernah tahu kan rezeki kita mungkin di mana, atau kita lakukan yang terbaik iya, aja sih. maksudnya percobaan yang kemana kita bakal berhasil gitu kan. Yang penting cobain semuanya gitu. Semangat semuanya. Itu aja sih mungkin kalau dari aku dan Putri. Untuk video selanjutnya mungkin kami bakal ngebahas tentang Tergantung kuliahnya dia nih mungkin ya nanti ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video di YouTube aku. Jangan lupa juga di komen kalau misalkan kalian ada pertanyaan gitu seputar gap year atau seputar jurusan dia atau juga seputar jurusan aku FH ya. Pokoknya di komen aja biar aku juga semangat gitu untuk upload video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah.